dan eksis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai layang-layang, sifat layang-layang, rumus luas dan keliling layang-layang. Oke, sebelum itu kita pahami dulu asal muasal dari layang-layang. Layang-layang itu sendiri berasal dari dua buah segitiga sama kaki. Oke, di sini ada sebuah segitiga sama kaki ACD. Nah, digabung dengan sebuah segitiga sama kaki lainnya dengan sisi yang sama atau alas yang sama yang dimiliki, yaitu AC. Nah, ini dia setelah dibuat sebuah segitiga sama kaki ABC. Maka terbentuklah yang dinamakan layang-layang. Sifat yang pertama. Oke, sifat pertama di sini dua pasang sisi sama panjang. Nah, bisa kita lihat sisi yang sama panjang akibat dari dua buah segitiga sama kaki tadi, yaitu sisi AD sama panjang dengan DC. Pasang satu lagi sisi AB sama panjang dengan BC. Sifat kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Hanya satu pasang ya. Nah, kita telaah lagi yang tadi. Di sini kan sebuah segitiga sama kaki ACD, berarti sifatnya yaitu sudut pada kakinya sama besar. Dan segitiga sama kaki ABC di sini juga sudutnya sama besar. Nah, terlihat bahwa sudut yang berhadapan sama besar itu adalah sudut A dan sudut C. Sementara sudut D dan sudut B itu tidak sama besar ya. Sudutnya sama besar, namanya adalah sudut BAD sama besar dengan sudut BCD karena dia merupakan penjumlahan antara sudut 0 dan X ini. Sifat ketiga, kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan salah satu diagonal membagi dua sama besar. Di sini udah ada dua diagonal AC dan diagonal BD. Berpotongan tegak lurus berarti sudut yang dibentuk di sini adalah 90 derajat. Kemudian salah satunya akan membagi dua sama besar, yaitu diagonal BD membagi diagonal AC yang sama besar ya. Nah, terlihat dari gambar ini sama besar. AO sama dengan OC. Sifat keempat, simetri lipat, simetri sumbu simetri dan simetri putar. Nah, simetri lipat dari sebuah layang-layang ini adalah salah satu diagonal yang membagi tadi. Ada satu, yaitu diagonal BD. Jadi, diagonal BD merupakan sumbu simetri juga ya. Sumbu simetrinya juga ada satu karena dia membagi sama besar. Kemudian kalau simetri putarnya juga satu. Oke, kita lanjut ke luas dan keliling layang-layang. Oke, luas layang-layang itu rumusnya adalah D1 kali D2 per 2. Diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Sementara kelilingnya, karena dia memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, berarti kita anggap ini sisi A. Ini A juga ya. Ini sisi B, ini sisi B juga. Berarti rumus keliling adalah 2 kali A tambah B. Sama seperti rumus persegi panjang. Oke, kita lanjut bahas beberapa. Oke, kita bahas soal pertama. Pada layang-layang EFGH, besar sudut EGH 50 derajat. Nih. Besar sudut EHF 70 derajat. Besar sudut EFG. Oke, jawabannya. Karena yang ditanyakan adalah sudut EFG. EFG adalah sudut yang berhadapan dengan EHG. Sama besar ini ya, besar sudutnya. Maka, karena ini udah diketahui 70, kita tinggal cari yang sedikit ini. Pertama, kita perhatikan dulu segitiga GHO. Nih, siku-siku di O. Jika siku-siku berarti di sini 90 derajat, ini 50, maka sudut H yang kecil ini kita bisa mencarinya dengan prinsip bahwa jumlah luas segitiga ada 180 derajat.
dikurang dengan 90, sudut O dikurang dengan 50, maka sisanya adalah 40. 40 tuh yang di sini. Sehingga besar sudut EFG yang ditanyakan sama dengan EHG. Ini tadi 40. Sama dengan EHG, di mana EHG penjumlahan dari EHO ditambah OHG. 70 ditambah 40, maka hasilnya 110 derajat. Jawabannya B. Soal kedua, dari gambar layang-layang berikut diketahui keliling 66 cm dan panjang AB 20 cm, BD 24, luas layang-layang ABCD adalah. Oke, kita substitusi dulu. Yang diketahui AB 20 cm, berarti ini panjang 20 cm. Maka ini kan sama panjang. Ini juga berlakulah panjangnya 20 cm. BD 24. BD 24. BD membagi 2 sama dibagi 2 jadinya 12 dan 12. Ini titik O ya. Oke. Nah, karena yang diketahui keliling, kita olah dulu ini. Keliling 66. Rumus keliling tadi apa? 2 dalam kurung A tambah B ya. A itu sisi yang sama panjang, sepasang sisi sama panjang, B yang tadi. A-nya di sini berarti 20. B-nya tidak ada. Kita boleh coret kiri kanan. Ini jadi 33. Tersisalah nilai B adalah 30 kurang 20. B berarti, ini 33 kurang 20 berarti 13 ya. Oke, sudah diketahui seluruh sisi. Pertanyaannya adalah luas. Kita tahu bahwa rumus luas tadi adalah D1 kali D2 per 2. Untuk diagonal 1 udah diketahui panjangnya adalah ini. Ini aja ya, diagonal 1, 24. Nah, untuk diagonal 2 panjang AC belum ada. Nah, kita gunakan dulu. Oh ya, ini 13. Kita tulis, ini 13. Untuk mencari diagonal yang satunya lagi atau diagonal kedua, kita perhatikan dulu sebuah segitiga siku-siku yang ada di layang-layang tersebut, yaitu segitiga BOA. BOA udah jelas siku-siku di O. Nah, jika digambarkan seperti ini, kita keluarkan gambarnya agar lebih mudah. Panjang BO 12, panjang AB 20, maka berlakulah Pitagoras kan di sini untuk mencari OA, sebagian dari panjang diagonal kedua. OA dengan rumus Pitagoras kita menggunakan tanda kurang. Kuadrat dari sisi terpanjang kurang sisi siku-sikunya 12. 20 kuadrat itu 400, 12 kuadrat 104. Dikurangi berarti 256. Akar 256. Ayo berapa? 16 ya. Oke. 16 itu baru panjang dari O ke A. Sementara untuk diagonal 2 harus dari A sampai C. Maka kita butuh OC lagi ya. Untuk mencari OC, langkah yang sama. Kita perhatikan segitiga BOC. Siku-siku di titik O lagi. Nah, oke. Aduh. B O C. BO 12, BC sisi yang tadi udah kita lihat 13. Sebenarnya kalau hafal triple Pitagoras udah ketahuan OC berapa? Oke, OC itu adalah, nanti kita cari. OC 13 kuadrat kurang 12 kuadrat Pitagoras ya. Adik-adik harus sudah paham Pitagoras di rumah. Pelajaran ini 25. Oke, 5. Oke, fix udah diketahui seluruhnya. Dan diagonal 2 ini 16 tadi, oh ini 5.
Maka D1 24, D2 16 ditambah 5 21, sehingga luas dari layang-layang rumusnya diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. 24 kali 21, oh ya titik ini artinya kali ya adik-adik, bagi 2. Nah kita bisa coret 2 sama 24 jadi 12. 12 kali 24 lagi, tinggallah 12 kali 21, ujungnya 2. Oke, berarti 252 cm pangkat 2. Jawabannya adalah B. Oke, semoga mengerti.